Alhamdulillah, alhamdulillah. Tentunya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada petang yang penuh keberkahan ini insyaallah di rumah Al-Habib Shadiq Sagaf bersama para ikhwan al-ulama al-'izza, yaitu kita berada sudah mendekati pertengahan bulan Sya'ban, yang mana di sini ada ta'lim rutin sekarang sebulan 2 kali ya. Pertama-tama ana mohon maaf kalau mungkin nggak bisa ikut bersama-sama hadir di sini ya, ikut memberikan yang mengambil manfaat dan memberi manfaat. Insyaallah ini dalam rangka tawakuf ataupun ya menjadi adat, sebenarnya tidak ada berhenti ya. Belajar itu minal mahdi dan tahdi, dan setiap hembusan nafas kita itu butuh ilmu. Kalau kebutuhan kita kepada makan minum itu hanya sehari sekali 2 sampai 3 kali cukup. Nah, alhamdulillah kalau kita berbicara sedikit mengenai keagungan kebesaran bulan Sya'ban al-mu'azzam, mana baginda Rasulullah SAW, beliau justru mewanti-wanti, mengingatkan ini umat untuk mengisi, mana Nabi menyatakan bahwa Rajab yang telah melewati kita yaitu Syahrullah, di mana Allah memperlihatkan kebesarannya, keagungannya, kebesarannya, sejarah besar, peristiwa agung yang terjadi di dalam bulan Rajab sudah melewati kita. Semoga semua kebaikan yang dianugerahkan diturunkan oleh Allah di bulan itu kita semua sudah meraihnya, amin. Bukankah kita juga diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban rupanya doa-doa yang kita panjatkan setiap waktu itu dijabahkan oleh Allah. Buktinya kita beri kesempatan oleh Allah, diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki bulan Sya'ban. Kita minta kemarin diberikan keberkahan yang ada di bulan Rajab dan Sya'ban. Ini satu ijabah. Kita minta lagi kepada Allah, kama ballaghtana Sya'ban faballighna Ramadan wa a'inna fihi 'ala as-siyam wal qiyam wa tilawatul Qur'an haqqi sayyidina. Minta juga kita disampaikan ke bulan suci Ramadan. Kita kalau berbicara tentang kebesaran, sehingga Nabi menyatakan wa Sya'ban syahri. Sebenarnya riwayat luar biasa banyak ya, hadis sahihah wal hasanah wal dhaifah dari para ulama al-hadis banyak sekali yang berkaitan dengan bulan Rajab, khususnya sekarang ini bulan Sya'ban. Tadi kita nggak membahas di tempat membahas mengenai derajat hadis dan dalil-dalil. Kita ambil yang ma'ruf, yang sudah orang sering sebut-sebut, yaitu wa Sya'ban syahri, di mana Sya'ban ini banyak peristiwa besar yang terjadi. Di antaranya yaitu tahwilul qiblah, yang mana Allah Subhanahu wa taala membalik arah kiblat yang tadinya ke Baitul Maqdis yang kurang lebih 17 bulan 3 hari ya, kata ulama, artinya 1,5 tahun lebih. Umatnya Nabi Muhammad pada saat itu sholatnya 5 waktu menghadap ke Baitul Maqdis. Nabi gak rela sebenarnya keinginan ini sudah lama. Kalau di riwayat kita lihat sejarah Nabi ketika beliau itu bertahannud fi ghari atau fi ghar Hira, di gua Hira, Nabi setiap kali itu, setiap hari itu memiliki ibadah yang tetap, sholat awal waktu, siang dan malam ya, 2 rakaat sebelum fardu Isra Mi'raj, sebelum fardu 5 waktu. Nabi itu mengerjakan sholat. Kalau Anda perhatikan orang yang insya Allah yang sudah pernah mengingat ziarah ke Isra ke Ghar Hira, gua Hira, itu akan melihat arah di mana Nabi kalau sholat itu ngadep juga pas ke Ka'bah. Jadi dari dulu memang itu kiblat untuk Nabi itu Ka'bah, kiblat kesenangannya Nabi Muhammad. Nabi punya alasan kenapa Nabi tidak rela Baitul Maqdis itu menjadi kiblatnya Nabi dan umat Nabi. Nabi punya alasan yang kuat. Iya, sudah sekian semua para nabi, para rasul menghadap ke Baitul Maqdis. Bahkan Nabi ketika Isra dan Mi'raj sholat bersama para nabi dan para rasul di Masjidil Aqsa, mengimami mereka. Tapi apa alasannya? Karena orang Yahudi, Anda tahu, selalu memanfaatkan kesempatan ya, memancing di ayat ini. Dia bilang apa alasannya? Tadi umat Muhammad, kamu gak usah ikut. Artinya kamu gak usah ragu atau gak perlu memerangi akidah kita, keyakinan kita orang Yahudi. Kenapa? Buktinya kiblatnya sama kita sama. Satu. Kedua alasannya, mereka mengolok-olokkan umat Nabi Muhammad. Ya sejarah.
mengikuti Nabi Muhammad kiblatnya numpang gitu. Jadi mereka selalu mengambil kesempatan bagaimana untuk merendahkan Nabi, menghina Islam. Itu dari dulu pernah, ya, menyebarkan hoax, ya, di tengah-tengah umat, viralkan, gitu, untuk mengadu domba, untuk memecah belah. Tujuannya supaya jangan mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan tahu ada Yahudi dan Nasrani dan Subhanallah. Mereka dengan keyakinan atau dengan kesesatan itu yakin mengajak orang selain mereka agar ikut mereka. Bagaimana kita umat Islam harus yakin dengan keagamaan kita dan dengan Islam kita, dengan akidah kita tidak boleh tergoyah. Maka itu diantaranya alasan Nabi yang kuat. Nabi minta setiap saat, ya, selalu menengadah ke langit. Itu yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Baqarah di surat Al-Maidah itu, yang menyatakan taqalluba wajhika bis-sama'. Aku telah melihat wahai Muhammad ketika engkau membolak-balikkan wajahmu menghadap ke langit. Aku tahu lihatmu, engkau ingin agar aku segera menghadapkan, berubah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Al-Ka'bah al-Musyarrafah. Qad nara taqalluba wajhika bis-sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Aku balikkan ke arah kiblat yang kamu suka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka sekarang ini juga arahkan wajahmu ke arah Baitul Haram atau Ka'bah Musyarrafah atau Makkah Mukarramah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram haitsu ma kuntum. Untuk kita semua, fawallu wajhakum syatral. Arahkan ke kiblat. Subhanallah, ketika itu Sayyidah Aisyah menyatakan, ma'ara rabbaka illa yusari'u fi hawa. Ya Rasulullah, aku tidak melihat Allah melainkan menjegerakan apa yang menjadi keridhaan Allah. Semua keridhaan Rasulullah adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak akan pernah, dan Rasulullah tidak akan pernah ridho satu dari umatnya tergelincir masuk ke dalam neraka. Bahkan yang sudah divonis neraka ada 10-11 kasus nanti dalam riwayat, Nabi akan keluarkan mereka semua sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatul uzma. Ini yang ditunggu-tunggu. Bahkan para nabi ini ingin mendapatkan itu. Alhamdulillah kita sebagai umatnya itu. Nabi memikirkan harta kiblat. Nabi nggak mau umatnya Nabi nanti dipermainkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu alasan di bulan Sya'ban. Begitu juga ada namanya ardul amal. Disodorkannya ini amal kepada Allah. Penyodoran amal ini ada yang sifatnya tahunan, dari Sya'ban ke Sya'ban. Justru ini adalah yang pertama. Ada juga sodoran amal, laporan itu harian, bahkan pagi sore ada. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Ada malaikat yang memang yatanawabuna, oplosan. Oplosan artinya gantian, malaikat yang datang oplosan pagi hari itu subuh. Malaikat yang dari malam nunggu dulu sampai malaikat yang awal hari datang baru dia naik. Dan begitu terus sampai ke waktu awal yaitu asar menjelang maghrib. Malaikat yang mau naik mencatat amal menyodorkan dari pagi sampai akhir siang itu naik ke atas, yang ini mencatat lagi dan seterusnya. Ini laporan harian pagi dan sore diangkat kepada Allah. Makanya nanti alasannya kenapa? Saya ingin ketika amal saya diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya dalam kondisi sholat. Penting Nabi saja ngajari kita pembukaan yang baik, penutupan yang baik setiap hari. Itu mengisyarat agar kita juga menutup hidup kita dengan penutupan yang baik. Ini alasan. Ada juga sodoran mingguan, yaitu setiap hari Senin dan hari Kamis. Di samping memang alasan hari Senin, istri Nabi dilahirkan, dan di hari juga Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dibukanya pintu surga pada setiap hari Senin dan hari Kamis. Makanya ini puasa. Semua bentuk ibadah Nabi lakukan. Makanya kalau kita kembali kepada yang pagi sore itu, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah dua salat yang penting. Kata ulama, apa itu salatul wusta? Yaitu subuh dan asar. Nah itu alasannya, supaya lagi diangkat sholat, lagi turun malaikat juga melapor kepada Allah tidak sholat. Emangnya Allah perlu informasi ini? Perlu nggak Allah? Nggak perlu. Allah punya maksud apa? Lihatlah, kalian dulu sudah tanya kepada saya, termasuk malaikat, dan protes. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa nahnu nusabbihu wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak.
Malaikat tanya sama Allah, ya Allah, ini tidak tahu hikmah dari Allah ketika menetapkan manusia yang sifatnya suka apa? Saling membunuh, merusak di muka bumi, tatanan semua dirusak, mulai di bumi, di udara, di langit, di air, di laut, dirusak sebagai ya, itu sifat manusia. Dan menumpahkan darah, hal yang sepele, pertumpahan darah perang ini bisa berpuluh-puluh tahun, hal yang sepele, itu sifat manusia. Malaikat tanya, ya Allah, kok dijadikan orang yang memakmurkan bumi ini dari jenis yang kayak begini, ya Allah? Ya kan? Allah terakhirnya bilang apa? Inni a'lamu. Ini diantaranya hikmahnya Allah memperlihatkan. Yang kamu anggap tadi itu memang seperti itu, tapi lihat, dia sekarang menebarkan amal-amal nur cahaya yang luar biasa kepada saya. Mana dia diserang oleh hawa nafsu, dia diserang oleh syaitan, tapi dia tetap justru di malam ini, malam penentuan, malam pergeseran nasib dari malam nisfu Sya'ban nanti. Nah, Nabi bilang Sya'ban syahri, ini diantara alasannya. Juga Allah menetapkan umur. Ada riwayat ajal, ada yang menetapkan juga riwayat amal seseorang. Itu ditulisnya di malam nisfu Sya'ban. Maka itu nanti ketika ditanya puasa apa yang afdal setelah Ramadan, malah Sya'ban, malah kita ini Ramadan, karena menghormati Ramadan. Kok ada diumpamakan kata ulama persis orang sholat fardu karena Ramadan fardu, inti sholat sunnah membiasakan diri dengan puasa. Tapi kata ulama cukup sampai nisfu. Setelah nisfu jangan. Bagi siapa? Bagi yang tidak biasa berpuasa, bagi yang tidak punya qadha, bagi yang tidak punya nazar. Tapi yang punya kebiasaan sepanjang tahun puasa Senin Kamis silakan lanjut. Ya, dan itu tidak menjadi masalah untuk bisa dilanjut puasa. Nah, alasannya itu kenapa Nabi hampir diriwayatkan ini hampir full Sya'ban berpuasa. Ini dalilnya ulama. Artinya orang yang sudah punya kebiasaan silakan. Di antaranya kenapa juga alasan Sya'ban syahri, bulan Ramadan atau bulan Sya'ban adalah bulanku, di mana bulan Sya'ban ini bulan yang diapit oleh dua bulan besar, yaitu bulan Rajab dan Ashhurul Hurum. Dan Ashhurul Hurum bulan yang diakukan dari dulu zaman jahiliyah. Orang itu melakukan Rajab karena nanti orang suka lalai sama yang tengah-tengah ini, kejepit. Saya ingin hidupkan, Nabi yang menghidupkan, makanya itu syahri. Syahr di mana aku menghidupkan, yaitu bulan Sya'ban. Dan yang lebih tepat lagi, mayoritas ulama menyatakan Sya'ban syahri li'anna huwa syahru as-salat wassalam ala Rasulullah, yang mana ayat berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat kata ulama turun di bulan pas di nisfu Sya'ban. Nabi dan riwayat itu hari Selasa. Jadi ada namanya masjid kiblat. Itu tadi tentang masalah kiblat. Ditetapkannya yaitu tadi mengenai apa tadi? Terakhir saya bahas apa? Sholawat. Bahwa ayat tersebut diturunkan juga di bulan Sya'ban. Al-Quran. Disinilah alasan kenapa beliau mengatakan wa Sya'ban syahri, bulan untuk kita memperbanyak sholawat dan salam kepada kita Rasulullah SAW. Jadi kalau Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul umat. Ingat, sana banyak riwayat, tapi kita ambil yang ini. Berarti Allah hendak memperlihatkan yang berbagai keagungan, kebesaran, anugerah yang buat kekasihnya Rasulullah SAW. Di antaranya Isra dan Mi'raj yang paling asal di bulan Rajab. Kemudian diperlihatkan lagi kebesaran Nabi-Nya, kekasihnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan peristiwa-peristiwa yang agung juga, yaitu di bulan Sya'ban. Kemudian ditutup dengan doa wa Ramadan syahrul umat. Artinya apa? Setelah Allah dan Rasulnya, setelah engkau tahu Allah dan Rasulnya ada berpuasa dari selain Allah dan Rasul, itu falsafah yang bisa kita ambil. Semoga ini bermanfaat. Dan kita umum Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan firman Allah yang disebut hadis qudsi. Allah
Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutahabbina fiyya. Pasti mendapatkan cintaku kepada Allah. Orang kalau cinta kepada Allah satu keharusan. Tapi kalau dicintai oleh Allah itu satu keistimewaan. Pasti mendapatkan cintaku kata Allah bagi orang yang saling berziarah karena aku, saling duduk karena aku, dan saling cinta karena aku. Mudah-mudahan insyaAllah kita saling berziarah karena Allah, duduk karena Allah, dan saling cinta karena Allah. Karena di sini tidak ada tendensi masalah pekerjaan, masalah jabatan, masalah lainnya, tapi insyaAllah kumpulnya karena baca burdah memuji Rasulullah SAW. Ziarahnya bukan karena berziarah bawahan kepada atasan, tapi berziarah karena saling cinta sesama, misalnya kemudian Nabi sesama muslim, dan duduk karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya kita berpikir, buktinya kita silaturahim dan seterusnya. Burdah itu kesembuhan, burdah itu selimut. Ceritanya yang mengubah burdah ini adalah ahli syair. Saat itu sakit yang dia tadi itu sudah parah sekali, secara medis sulit untuk sembuh. Maka dia nadar, kalau aku sembuh, aku akan mengubah syair untuk memuji Rasulullah. Saat itu beliau mimpi ketemu dengan seorang yang tampan, bersinar, berseri-seri, kemudian memberikan selimutnya, menyelimuti dia, bangun dari tidur, sembuh. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ada Muhammad Rasulullah. Karena itu beliau setelah itu membuat syair disebutkan al-burdah, selimut. Selimut tadi. Ada yang menyebut al-bur'ah, kesembuhan, karena dari situ mendapatkan kesembuhan. Diubah itu syair, diubah. Kemudian setelah dia mengubah sampai satu bait syair, fa mablagul ilmi fihi annahu basharun, maka puncak ilmu mengenal Nabi Muhammad itu seorang manusia. Mau meneruskan bingung ya, apa yang misalnya mikir sampai ketiduran ketemu lagi sama manusia yang tampan tadi. Dibacakan itu syairnya, maka diajarkan sama Rasulullah terusannya itu ayat tulisan syair dari itu, wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Puncak ilmu manusia mengenal Muhammad itu seorang manusia, tapi sesungguhnya dia hanya bukan manusia, sebaik-baik makhluk secara keseluruhan, bahkan para malaikat Allah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat wa annahu khairu khalqillah kullihim itu adalah lafaz dari Nabi yang diambil oleh Imam Busiri dari mimpi. Karena itu kita ulang-ulangi itu setiap berselawat, Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khair khalqi kullihim. Nabil daripada lafaz Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diambil oleh Imam Busiri. Dan itu adalah sangat luar biasa, sehingga Imam Busiri ini disebut Sayyidul Madihin,
pemimpinnya orang-orang yang memuji Rasulullah. Kalau Imam Ghazali disebut Sayyidul Musannifin, pemimpin pengarang kitab. Imam Bukhari itu Imam Ghazali. Imam Bukhari disebut Sayyidul Muhaddithin. Sayyidul Madihin adalah Al-Imam Busiri radhiyallahu anhu. Sayyidina Muhammad, alhamdulillah, sebaik-baik makhluk itu adalah dijadikan menjadi jadukum, tentunya antum semuanya. Luar biasa. Dalam Al-Quran Allah bagaimana mengenalkan beberapa orang pilihan. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya Allah itu memilih Nabi Adam, memilih Nabi Nuh di antara manusia, memilih turunan Ibrahim dan turunan Imran atas seluruh alam yang ada. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memilih ala Ibrahim wa ala Imran, turunan Ibrahim dan turunan Imran, wakil al-Muhammad wa huwa sayyiduhum. Nabi Muhammad adalah pemimpin daripada para anbiya sebelumnya. Gimana? Belum datangnya terakhir kok jadi pemimpin yang sebelumnya? Karena Allah sudah melantik bahwa Nabi Muhammad pemimpin mereka sebelum diwujudkan oleh Allah sebagai manusia. Dalam satu hadis satu jangan dikasih apa dahulu. Ada dalam satu hadis Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, Ya Isa, amin bi Muhammad wa'mur man adrakahu min ummatika ayyuminu bihi walaula Muhammad ma khalaqtu Adam walaula Muhammad ma khalaqtu jannah wala nar lamma khalaqtul arsya al ma'id tarab fakatabtu alaihi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fasaka. Wahai Isa, berimanlah kepada Muhammad dan kasih tahu umatmu kalau memang ada yang nanti bisa menyaksikan Muhammad, nuntutin sampai diutusnya Muhammad, suruh beriman kepada Muhammad. Kalau bukan karena Muhammad, aku nggak ciptakan Adam. Nabi Adam ciptakan untuk menjadi datuknya manusia, intinya adalah Muhammad Rasulullah. Kalau bukan Muhammad, aku nggak ciptakan surga. Surga itu diciptakan adalah untuk Nabi Muhammad dan pencinta Nabi Muhammad. Kalau bukan karena Muhammad, aku nggak ciptakan neraka. Neraka itu diciptakan orang yang membenci kepada Nabi Muhammad, orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Ketika aku menciptakan arsy di atas air, arsy itu goyang, maka aku tuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, arsy akan menjadi tenang. Pertanyaan, antum yang merasa jadi turunan Rasulullah, adakah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di hati antum? Kenapa goyang? Ada masalah sedikit bingung, goyang. La krisis, wala politik, wala mayahzanun. Antum adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, harus tenang. Arsy Allah goyang dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah menjadi tenang. Wakif antum turunan Rasulullah, semenjak antum berkuat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, antum akan tenang ya. Itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ya, kalau yang namanya ujian pasti, nggak mungkin di atas dunia ini tidak ada ujian. Allah ciptakan dunia ini adalah tempat untuk ujian. Nggak mungkin nggak diuji.
Lewat Nabi Muhammad aja diuji tuh. Para anbiya juga diuji, malah ujiannya lebih besar. Hah? Apa ujian kita? Yang merasa sakitnya parah, coba dibandingkan dengan sakitnya Nabi Ayub alaihissalam yang merasa diteror. Coba dibandingkan dengan Nabi Ibrahim bagaimana diteror oleh Namrud. Hah? Yang merasa diuji birrul walidain. Coba dibandingkan Nabi Ismail yang menyerahkan dirinya untuk disembelih oleh ayahnya. Hah? Yang merasa jadi pemimpin. Coba dibandingkan dengan Nabi Sulaiman yang merasa jadi jenderal. Coba dibandingkan dengan Nabi Dawud yang merasa jadi orang miskin. Coba dibandingkan dengan Nabi Isa alaihissalam. Tapi semuanya ujian-ujian itu pada Nabi Muhammad semua. Mau sakit, mau memimpin perang, mau jadi pemimpin, mau itu semuanya pada Nabi. Dan contoh manusia yang sukses daripada segala ujian adalah satu saat pernah Rasulullah SAW sakit, jenggot sama sahabat. Nabi berselimut. Ini selimutnya panas. Selimutnya panas. Inna katu'ah ya Rasulullah. Anda sakit panas ya Rasulullah. Kata Nabi, inni u'at mitil ma'in akurrajulan minkum. Aku ini, kata Nabi, panasnya double 2 kali kamu. Kalau kita merasa 40 derajat udah panas, Nabi bisa 80 derajat. Anda bisa bayangkan apa yang dirasakan oleh Nabi. Tapi Nabi tidak mengeluh dan tidak mengurangi ibadahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita merasa ujian krisis, apa yang kita rasakan? Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 hari menahan lapar. Siti Aisyah itu abahnya adalah Abu Bakar Siddiq. Kemudian Nabi itu sangat dicintai oleh sahabat. Tapi hebatnya bagaimana rumah tangganya Nabi itu tidak dibaca hatta kepada keluarganya. Kata Siti Aisyah, mundu syahrain lam tuqad narun fi madbah Rasulullah hatta qubit. Sebelum Rasulullah meninggal 2 bulan tidak ada api mengepul ada di dapur sampai Rasulullah meninggal. Makan apa Anda selama ini? Al-aswadan atau marwalma. Cuma kurma air, dan kurma air. Allahu Akbar. Nabi kalau ngomong kepada sahabat ini, mereka akan mencukupi. Siti Aisyah kalau lapor kepada ayahnya akan tercukupi, tapi itu semuanya nggak ada. Hebatnya saudara. Satu saat Siti Aisyah melihat keadaan Nabi, jadi Nabi itu begini. Istri-istrinya Nabi itu Nabi penuhi hajatnya selama setahun. Ini paling maksimal. Untuk beliau dirinya sendiri, untuk besok tidak pernah disimpan oleh Rasulullah. Tidak memaksakan istrinya seperti beliau, tapi ada istri-istri yang siap berkorban segala-galanya untuk Nabi. Selebihnya diberikan sama Nabi. Kalau ada yang masih membutuhkan, sebagian hak istrinya yang setahun tadi itu diambil sesuai dengan keimanan masing-masing, kekuatan iman masing-masing. Jadi nggak ada gelang roncong, nggak ada. Kalau nggak ada, melihat keadaan begitu Nabi ini menahan lapar. Siti Aisyah pernah menegur, ala tastabim rabbak fi imakan. Ya Rasulullah, kenapa gak minta makan sama Allah? Kan dikasih nanti. Nabi Isa minta anzil alaina ma'idatan minas sama, turun jamuan dari langit. Anda Habibullah. Bagaimana jawaban Rasulullah? Lihat. Sallallahu alaihi Ya Aisyah, lau sa'altu Rabbi an yujrina li jibalan maka dhahaban ajruhali. Hai itu
Wahai Aisyah, kalau seandainya aku minta sama Allah gunung yang di Mekah ini jadi emas untuk aku, kapan aku kendaki ada jadi? Walakinni ikhtartu ad-dunya ala shibaiha wa faqra dunya ala ghinaha. Tapi memang aku sengaja, wahai Aisyah, aku memilih hidup miskin di dunia daripada kaya, untuk jadi contoh umat nih, supaya tak cinta kekayaan, siap miskin. Dan kalau miskin jangan menjadi orang hina, karena itu Nabi minta hidup miskin di dunia. Apalagi kita ya, Nabi pernah minta jadikan orang kaya. Allahumma ini miskin, wabit ni miskin, wa syukur masakin. Kalau antum jadi kaya, tambah syukur dong, tambah syukur. Jangan menghinakan orang yang miskin, cintai orang yang miskin. Kenapa? Karena Nabi itu adalah minta itu miskin supaya kamu cinta sama orang miskin, tidak menghina mereka, menghargai mereka. Aku memang, kata Nabi, pilih lapar di dunia, banyak lapar dunia daripada kenyang di dunia. Karena itu Anda ziarah ini orang-orang yang lapar nih, untuk Anda bantu. Kita ini kadang-kadang cuma ingatnya sama orang-orang yang kenyang. Buktinya kalau walimah yang kita undang orang kaya-kaya, bukan orang miskin. Karena itu Nabi menyatakan syarut ta'amul walimah, paling jeleknya makanan walimah. Yud'a ilaiha al-aghniya wa yutrakul fuqara, yang diundang jauh-jauh, kaya-kaya dan diundang, yang miskin-miskin enggak ada diundang. La ilaha illallah. Berkali taklimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus mengenal ya ikhwani, kita harus mengenal apa taklimnya datuknya kita ini. Datuknya kita ini, habaib ini dicintai sama masyarakat karena mereka mencintai mereka. Mereka itu dihormati karena mereka menghormati mereka. Jadi kalau mereka itu ngasih beras 1 kilo, tapi mereka membantu mereka itu berpuluh-puluh kali lipat. Kita keliling kemana-mana untuk membantu. Tapi sekarang minta. Kalau dulu kedatangan habaib, asyik farhan orang, alhamdulillah ya Allah bisa makan samin, nasi samin nih. Kalau sekarang kalau kedatangan urunan nih, masih rapat mereka mau mendatangkan baik. Ya repot. Caranya datuk kita diambil sama misionaris. Mereka kemana-mana bawa bantuan. Akhirnya misionaris dibuka pintunya. Ini bawa beras nih, ini bawa minyak nih, ini bawa maju nih Habib. Belinya alfen, jualnya minyak alaf. Berat jadi muhibbin kadang-kadang. Karena itu kita semuanya para habaib ini harus tahu diri. Antum harus meneruskan datuk-datuk antum harus memberikan akhlaknya mereka, dermawannya mereka, dakwahnya mereka, semuanya akan dicukupi sama Allah. Antum dapat doa khusus sebenarnya. Antum ini sudah doa khusus sama dia. Allahumma ij'al guta ali Muhammadin kafafa. Ya Allah, jadikan kebutuhan makan turunan Muhammad cukup. Antum nggak mungkin terlalu fakir, nggak mungkin. Kalau hanya sekedar untuk kebutuhan, nggak pakai utang untuk bisa. Utangnya kan karena mau menjadikan tanah supaya lebih lebar, bangunan supaya lebih meningkat. Tapi kalau hanya sekedar kebutuhan, tidak perlu utang antum. Insya Allah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ayo kita teruskan. Insya Allah berkahnya dari kita akan berlimpah. Akan berlimpah kita ini semuanya. Mudah-mudahan insya Allah
ini semuanya semakin mengenalkan kita kepada Rasul, semakin mengenalkan kepada datuk-datuk kita. Syukurullah, syukur sama Allah, nikmatnya luar biasa. Antum bawa kemana-mana nih. Namanya datuk-datuk antum ini antum bawa kemana-mana. Ada Sekep, ada Syubak, ada Al-Aqtas, ada Iqbus, ada ini antum bawa kemana-mana antum ini semuanya. Kalau antum ke masjid berarti datuk antum bawa ke masjid. Asyik masuk masjid, Al-Aqtas masuk masjid, Idris masuk masjid, Al-Habsyi masuk masjid, Al-Jufri, Al masuk masjid, Majlis Khair masuk. Begitu kawalan anak-anaknya masuk diskotik, datuknya di bawah. Bendegok khamar, datuknya di bawah. Al-Fulan, zina, datuknya di bawah. Karena itu Allah mengingatkan, "Qul a'malu fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Allah tahu apa yang kamu berbuat. Nabi Muhammad tahu apa yang kamu berbuat. Orang-orang beriman datuk-datuk kamu tahu apa yang kamu berbuat. Kalau antum tidak mau takwa sebenarnya malu ya ikhwani, mereka tahu dengan antum semuanya. Karena itu jadikan bangga panggilan datuknya antum dari itu. Jadikan bangga karena selalu kamu bawa ke tempat-tempat yang jadi terlihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nasab-nasab ini penting, ya, menjaga nasab ini penting, kemuliaan nasab itu penting, diteruskan dengan kemuliaan takwa, kemuliaan ilmu. Tadi Habib Ali bin Ja'far, beliau itu adalah hidupnya untuk mencatat. Mungkin kan kita ini sendiri ini kadang-kadang nggak peduli dengan nasab kita, familinya kita. Tapi Habib Ali Ja'far mencatat antum dan familinya antum semuanya tanpa bantuan komputer, tapi dengan catatan. Sampai sekarang menjadi buku rujukan, bukan hanya di Indonesia, hatta di Hadramut. Sampai sekarang menjadi buku rujukan. Ini kalau bingung nasabnya ente ke maktabah ini dibuka, ini mungkin Habib Ja'far disambung ke Nabi. Ente kepingin tahu mana saudaranya jitnya anak di India, yang di Indonesia, di India, yang ada di mana-mana, dicatat sama kami Ja'far di sini. Nah, satu karya yang sangat luar biasa. Karena itu kalau ada khol yang Habib Ja'far ikut semuanya. Karena ini orang sangat berbiasa, yang jaga kita, yang jaga datuk-datuknya kita, yang jaga semuanya dicatat oleh beliau sampai sekarang. Dan kalau sekarang kita mencatat tinggal meneruskan, ini cucunya fulan, ini cucunya fulan, ini cucunya fulan. Kenapa? Karena yang di atas sudah dicatat oleh beliau sampai daerah-daerah yang terpencil, yang mungkin nggak masyarakat sampainya ke sana. Gimana ini mencatat? Bukan hanya dicatat lahirnya, meninggalnya, tinggalnya, tercatat itu semuanya. Dan itu dengan seleksi ya. Jadi beliau itu punya buku catatan untuk mendata. Catat. Ini yang didata nggak dimasukkan ke buku besar dulu. Setelah dipilih baru masukkan. Baru dimasukkan. Dan itu per tahun. Datanya tahun sekian, ada di daerah sekian, semuanya terjangkau. Baru dimasukkan setelah ini. Nah, sampai tahun 55, kalau nggak salah, hari ini Ja'far karena sudah merasa tua, sudah keluar. Tapi tetap mendata, malah masih tetap mengikbar. Ada beberapa yang diikbar, yang menggantikan tidak sekelas beliau. Nah, tidak sekelas beliau. Sehingga sebagian belum tercatat. Nah, di sini ada beberapa yang pro dan kontra. Tapi yang jelas rujukan kitab nasab adalah yang dicatat oleh Habib Ali bin Ja'far. Yang dicatat oleh Habib Ali bin Ja'far. Dan itu didukung dengan habaib-habaib yang besar. Dan di antaranya Habib Thohir, Haidar, Sohaib Johor, Habib Ali bin Al-Aqtas, orang-orang ulama-ulama besar. Rujukannya untuk nasab Habib Ali bin Ja'far. Mudah-mudahan insyaallah kita bangga sebagai
anak-anak yang bangga dengan datuk-datuknya tadi. Tapi ayo berusaha menjadi anak cucu yang bisa dibanggakan oleh datuk-datuknya, meneruskan ilmu mereka, akhlak mereka, istiqamah mereka, tawadhu mereka, khasyahnya mereka. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.